Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas beberapa temuan sejarah yang, bener-bener bikin para ilmuwan mikir keras. Iya, temuan-temuan yang cukup membingungkan ya. Betul. Sumbernya macam-macam. Ada dari arkeologi, catatan sejarah, sampai, studi sains modern. Dan semuanya ini kayak menantang apa yang selama ini kita yakini soal masa lalu. Bikin kita bertanya ulang gitu ya. Nah, itu dia. Yuk, coba kita kupas bareng misteri-misteri ini. Kita mulai dari yang paling ikonik mungkin ya, kain kafan Turin. Ini kan artefak religius yang terkenal banget. Sekaligus, yaitu kontroversial. Betul sekali. Kain linen ini kan ada citra samar seorang pria dengan luka-luka yang mirip banget sama penggambaran penyaliban Yesus. Dan banyak yang percaya, ini kain kafan asli Yesus kan? Banyak. Yang bikin tambah menarik itu citra negatif fotografisnya. Waktu pertama kali difoto dulu banget tahun 1898 sama Secondopia. Oh iya, saya pernah dengar soal itu. Negatifnya justru lebih jelas. Jauh lebih jelas, lebih detail daripada warna kecoklatan aslinya di kain. Itu salah satu misteri besarnya, kok bisa gitu? Tapi bukannya kontroversi utamanya soal usia kain itu ya, ada pengujian ilmiahnya kan? Nah, tepat. Itu dia masalah utamanya. Ada pengujian radiokarbon, itu loh metode buat nentuhin umur bahan organik pakai sisa karbon 14. Kapan itu dites? Tahun 1988. Hasilnya nunjukin kalau kain itu asalnya dari sekitar abad ke-14 Masehi. Abad ke-14, wah jauh setelah zaman Yesus dong. Betul, dan ini cocok sama catatan sejarah kapan kain ini pertama kali muncul di Prancis, ya sekitar abad pertengahan itu. Tapi hasil tes itu kan banyak diperdebatkan juga. Kenapa tuh? Iya, banyak banget perdebatannya. Kritik utamanya soal sampel yang diambil buat tes. Ada dugaan sampelnya itu dari bagian pinggir kain. Bagian pinggir? Kenapa kalau pinggir? Mungkin aja bagian pinggir itu ditambal atau diperbaiki di abad pertengahan. Mungkin karena rusak kena api atau apa. Jadi bukan kain aslinya. Oke. Jadi sampelnya mungkin nggak representatif ya? Bisa jadi. Terus ada juga kemungkinan kontaminasi selama ratusan tahun. Jamur, bakteri, atau pas dipegang-pegang orang. Itu semua bisa ngacoin hasil tes karbon. Rumit juga ya. Jadi belum final dong ini? Belum. Penelitian baru, terus coba analisis ulang data, lihat kemungkinan kontaminasi. Jadi, ya perdebatan antara ini asli peninggalan suci atau cuma pemalsuan abad pertengahan yang canggih banget, itu masih lanjut terus. Belum ada kata sepakat. Oke. Dari Eropa kita terbang nih ke Amerika Selatan. Ada teka-teki lain yang bikin mikir soal teknologi kuno. Artefak emas Quimbaya dari Kolombia. Ya. Peninggalan budaya Quimbaya, mereka hidup kira-kira tahun 300 sampai 1000 Masehi. Artefak emas kecil-kecil gitu. Dan bentuknya itu loh, aneh banget katanya. Unik memang. Beberapa artefak ini sering disebut pesawat kuno Quimbaya. Bentuknya itu sekilas mirip pesawat terbang modern. Ada sayapnya, badan, ekor. Lengkap. Ada bagian mirip sayap, badan pesawat, bahkan kayak ada stabilisator vertikal di ekornya. Mirip banget. Nah, itu kan yang bikin orang mikir, jangan-jangan mereka udah ngerti aerodinamika, cara benda terbang, gitu. Persis. Bentuk sayap delta, stabilisator ekor itu yang bikin spekulasinya liar. Apa iya peradaban kuno ini tahu cara bikin pesawat? Atau ini cuma model miniatur pesawat layang? Tapi itu kan pandangannya agak pinggiran ya? Banget. Penjelasan yang jauh lebih diterima para arkeolog sih, ini kemungkinan besar cuma representasi bergaya dari hewan terbang. Hewan terbang? Maksudnya kayak serangga gitu? Bisa jadi serangga kayak lebah atau capung. Atau mungkin ikan terbang. Dibikin gaya aja bentuknya jadi gitu. Nggak ada bukti lain soalnya yang dukung ide teknologi penerbangan di sana. Tapi bentuknya memang provokatif sih ya? Bikin mikir. Iya, memicu imajinasi banget. Oke, sekarang kita ke Mesir, Piramida Agung Giza. Rasanya udah diobrak-abrek, udah dipelajari abis-abisan ya. Tapi ternyata masih ada rahasia. Masih ada aja. Teknologi modern bantu ungkap itu. Tahun 2017, ada tim peneliti internasional pakai teknik namanya pemindahan muon. Muon? Itu apa lagi? Anggap aja kayak sinar X kosmik alami. Ada partikel, namanya muon, dari luar angkasa, terus-terusan hujan ke bumi. Nah, partikel ini bisa nembus batu tebel banget. Jadi kayak ronsen raksasa buat piramida gitu? Kurang lebih gitu.
jauh lebih kuat dari sinar X biasa, bisa nembus ratusan meter batu. Nah, mereka pakai ini buat melihat ke dalam piramida agung. Terus apa yang kelihatan? Mereka nemuin sebuah rongga atau ruang kosong yang gede banget, tersembunyi persis di atas struktur yang namanya Galeri Agung. Seberapa besar? Signifikan ukurannya, panjangnya sekitar 30 meter, hampir sama panjangnya kayak Galeri Agung itu sendiri. Ini penemuan besar tapi fungsinya nggak tahu ya? nah, itu dia. Fungsinya masih misteri total. Bener-bener kosong aja gitu. Terus teorinya apa dong? Buat apa ruangan itu? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin buat ngurangin beban batu di atas langit-langit Galeri Agung biar nggak ambruk. Murni struktural aja. Masuk akal sih. Bisa juga ini sisa proses konstruksi. Mungkin jalur landai internal yang nggak jadi atau sengaja ditinggal. Ada juga yang nebak ini koridor rahasia, ruang ritual. Tapi ya itu, baru tebakan aja, belum ada bukti. Menarik ya. Teknologi baru bisa buka rahasia lama, tapi jawabannya belum tentu langsung ada. Betul. Kadang malah nambah pertanyaan baru. Oke, dari bangunan megah, kita ke jejak yang lebih personal dan jauh lebih tua. Jejak kaki leluhur kita di Pulau Kreta Yunani. Ini juga bikin geger katanya. Iya, ini juga penemuan tahun 2017, ditemukan jejak kaki purba di lapisan batuan sedimen di Kreta. Yang bikin heboh itu umurnya. Berapa umurnya? Diperkirakan sekitar 6 juta tahun. 6 juta. Tua banget. Tua banget. Ini jadi salah satu bukti jejak kaki hominin, itu kelompok kera besar termasuk kita dan leluhur kita yang udah punah, paling tua yang pernah ketemu. Selain umurnya, apalagi yang spesial dari jejak ini? Nah, ini lebih penting lagi. Bentuk jejaknya itu nunjukin ciri-ciri jalan tegak, bipedal, yang mirip banget sama kita, manusia modern. Mirip gimana maksudnya? Terutama bentuk telapak kakinya, terus jempol kakinya itu lurus ke depan, nggak menyamping kayak jempol kera. Ini ciri khas jalan tegak. Wah, tapi kenapa jadi kontroversial? Karena ini nabrak teori evolusi manusia yang selama ini dipegang banyak orang. Garis waktu dan lokasinya jadi aneh. Maksudnya gimana? Teori yang mana yang ditabrak? Teori dominan kan out of Africa. Hominin awal itu evolusinya di Afrika, baru jutaan tahun kemudian nyebar keluar benua itu. Oke. Terus? Nah ini jejak kaki umur 6 juta tahun ada di Eropa, Kreta, dan cirinya udah modern, udah jalan tegak kayak kita. Kalau interpretasinya benar, ini ngacoin skenario itu. Berarti mungkin leluhur kita udah sampai Eropa lebih awal atau... Atau mungkin evolusi jalan tegak itu nggak cuma terjadi di Afrika, mungkin terjadi juga di tempat lain secara paralel. Implikasinya gede banget buat pemahaman asal-usul kita. Makanya perdebatannya panas banget di kalangan paleoantropolog. Luar biasa ya. Jadi mulai dari kain kafan yang umurnya ya masih debat, terus pesawat emas yang ambigu, ruang rahasia di piramida, sampai jejak kaki yang bisa nulis ulang sejarah evolusi kita. Jelas banget ya, masa lalu itu masih banyak banget misterinya. Masih banyak banget yang belum kita tahu. Dan yang menarik dari semua ini kan, gimana setiap penemuan baru atau cara pandang baru ke temuan lama itu maksa kita buat terus nanya, terus uji ulang apa yang kita anggap fakta. Selalu ada ruang untuk penemuan baru berarti ya? Selalu. Ini mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Kalau temuan-temuan tadi aja bisa seheboh itu menantang pandangan kita soal sejarah, kira-kira fakta mapan apa ya yang kita pegang sekarang yang mungkin suatu saat nanti bakal kejungkir balik sama penemuan di masa depan? Pertanyaan bagus buat dibawa pulang. Oke, sampai jumpa lagi di penjelajahan kita berikutnya.